Halo sahabat cerdas, selamat bergabung di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas tentang operasi perpangkatan, pangkat 0, dan pangkat negatif. Untuk operasi perpangkatan, kita melanjutkan materi yang lalu, yaitu terkait tugas yang telah saya berikan. Soal yang pertama, kalian diminta untuk menentukan hasil dari perpangkatan 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 itu dapat diperoleh dari 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, sehingga hasilnya adalah 15.625. Sedangkan setengah pangkat 5 yaitu setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah, yaitu 1/32. Seperti waktu mengalihkan pecahan, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Soal yang kedua, kalian diminta untuk menyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. 256 dapat kita ubah menjadi 2 kali 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 2, sehingga angka 2 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 8 kali dan menghasilkan bilangan 256. Oleh karena itu, 256 dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 8. Dengan cara yang sama, maka negatif 243 itu dapat kita menyatakan menjadi negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Atau kita nyatakan dalam bentuk negatif 3 dipangkatkan 5. Soal nomor 3, kalian kemarin diminta menentukan hasil dari operasi hitung berikut ini. Untuk yang A, 12 ditambah 3 kali 5 pangkat 2, maka kita kerjakan yang memiliki pangkat terlebih dahulu, sehingga diperoleh 12 ditambah 3 kali 25. Karena operasi penjumlahan dengan perkalian lebih kuat perkalian, maka kita kerjakan operasi perkalian terlebih dahulu, sehingga diperoleh 12 ditambah 75. Dan hasil akhirnya adalah 87. Dengan cara yang hampir sama, kita kerjakan untuk soal yang B. 100 dibagi 5 pangkat 2 dikurangi 3, maka bilangan berpangkat kita kerjakan terlebih dahulu, sehingga diperoleh 100 dibagi 25 dikurangi 3. Operasi pembagian dengan pengurangan lebih kuat pembagian, maka kita kerjakan operasi pembagian terlebih dahulu, sehingga diperoleh 4 dikurangi 3. Dan hasil akhirnya adalah 1. Soal yang keempat, yaitu kita diminta menentukan variabel Y sehingga soal tersebut bernilai benar. 7 pangkat Y sama dengan 343. Maka kita cari 7 dikalikan dirinya sendiri sebanyak berapa kali sehingga hasilnya 343. Yaitu 7 kali 7 kali 7 hasilnya 343. Maka nilai Y yang memenuhi persamaan 7 pangkat Y sama dengan 343 adalah Y sama dengan 3. Dengan cara yang sama, 2 pangkat Y sama dengan 1024, maka kita cari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sehingga hasilnya 1024. Dalam hal ini, 2 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 10 kali, maka nilai Y yang memenuhi adalah 10. Soal yang kelima, kita diminta menentukan hasil dari 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 5. Seperti konsep yang sudah kita pelajari minggu lalu, pada operasi perpangkatan, jika bilangan pokoknya sudah sama, maka
ketika bertemu dengan operasi perkalian, kita tinggal menjumlahkan pangkat-pangkatnya. Kemudian, kalau ketemu dengan operasi pembagian, maka diubah menjadi pengurangan pangkatnya. Sehingga soal 5A dapat kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 7 ditambah 4 dikurangi 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 6. Soal nomor 5B, ini sudah operasi perpangkatan digabung dengan operasi pembagian. 21, kita bisa mengubahnya menjadi 3 kali 7. Dan untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka kita dapat menjabarkan pembilangnya dipangkatkan, penyebutnya juga dipangkatkan, sehingga diperoleh 3 kali 7 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4, kemudian dibagi 7 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Selanjutnya, 3 kali 7 pangkat 5 dapat kita jabarkan menjadi 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. Sedangkan operasi pembagian dapat kita ubah menjadi perkalian asalkan pembaginya dibalik. Setelah menjadi bentuk seperti ini, maka kita bisa menyederhanakan. Untuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, operasi pembagian berubah menjadi operasi pengurangan pangkat-pangkatnya. Selanjutnya, soal ini dapat kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 5 dikurangi 4 kali 7 pangkat 5 dikurangi 2 dikalikan 2 pangkat 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 menghasilkan 4116. Demikian tadi pembahasan PR kita minggu lalu. Selanjutnya kita akan beralih ke pangkat 0. Nah, sahabat cerdas, suatu bilangan berpangkat jika memiliki pangkat 0, maka kita dapat memodifikasi bentuk tersebut. A pangkat 0 dapat kita nyatakan menjadi A pangkat B dikurangi B. Ingat, B dikurangi B hasilnya adalah 0. Jadi, bentuk ini tidak merubah nilai. Selanjutnya, operasi pengurangan pada bilangan berpangkat dapat kita ubah menjadi operasi pembagian. Sehingga bentuk A pangkat B dikurangi B bisa kita ubah menjadi A pangkat B dibagi A pangkat B. Nah, karena pembilang dan penyebutnya sudah sama, berarti operasi pembagian ini bernilai 1. Jadi, secara umum, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan catatan A tidak sama dengan 0 dan A anggota bilangan real. Pangkat negatif. Jika kita bertemu dengan bilangan berpangkat dengan pangkat negatif, maka kita dapat mengubahnya dengan pangkat positif. Bagaimana prosesnya? Mari kita pelajari. A pangkat negatif N itu dapat kita ubah menjadi A pangkat 0 dikurangi N. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jika ada operasi pengurangan pangkat, berarti itu merupakan bentuk pembagian bilangan berpangkat. Maka A pangkat 0 dikurangi N dapat kita ubah menjadi A pangkat 0 dibagi A pangkat N. Nah, seperti sudah kita pelajari, A pangkat 0 nilainya adalah 1, sehingga A pangkat 0 dibagi A pangkat N dapat kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi, jika kita memiliki bilangan berpangkat negatif, maka kita bisa mengubahnya menjadi pangkat positif, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0, A anggota bilangan real, sedangkan N anggota bilangan bulat atau integers.
Lalu, jika kita memiliki bentuk 1 per A pangkat negatif N, maka kita dapat mengubahnya menjadi 1 per A pangkat N. Ingat, tadi kita sudah memiliki bentuk bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, kalau kita seperkan, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya, operasi pembagian dapat kita ubah menjadi operasi perkalian, sehingga dapat kita tuliskan 1 kali A pangkat N per 1. Nah, ini tak lain adalah A pangkat N sendiri. Jadi, secara umum, jika kita memiliki bilangan 1 per A pangkat negatif N, dapat kita ubah menjadi A pangkat N. Dengan catatan, A tidak sama dengan 0, A anggota bilangan real, dan N anggota integers atau bilangan bulat. Nah, untuk meningkatkan keterampilan kalian dalam memahami materi ini, silahkan dikerjakan soal pada Ayo Kita Tinjau Ulang, buku paket halaman 45-46, soal nomor 1-2. Sekian dulu ya, sampai jumpa di lain kesempatan.